Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di acara 1001 macam cara memanfaatkan madu. Nah, ini sekarang saya mau mencoba berbagi lagi tips bagaimana cara memanfaatkan madu bagi yang sedang mengalami penyakit lambung. Nah, itu lambung itu banyak yang keluhan lambung sudah berobat ke sana kemari, tapi nggak kunjung sembuh. Memang Tuhan atau ya Allah belum memberikan kesembuhan, tapi kita jangan sampai berhenti atau menyerah untuk terus berusaha mencari obat. Nah, di sini saya akan berbagi tips bagaimana caranya mengobati penyakit lambung dengan madu. Sebetulnya simple. Nah, ini asalkan madunya betul-betul yang madu yang asli, madu dari hutan, madu alami, yang benar-benar tidak ada campuran apapun. Tuh. Ini caranya diantaranya bisa diminum secara langsung ya, diminum secara langsung. Misalkan contoh seperti begini. Ini contohnya, ini kan secara langsung nih, secara langsung di ke sendok ya. Nah, misalkan 1 sendok atau 2 sendok. Mantap. Itu bisa juga dengan air hangat, diseduh dengan air hangat saat kalau pengobatan itu bagusnya jangan 1 sendok, 2 sendok 1 kali itu, pagi, siang, dan malam sebelum tidur. Dengan air hangat ya, atau air panas, tapi diminumnya jangan lagi panas-panas banget gitu, ntar melotok. Nah, itu insya Allah bisa meredakan. Atau misalkan apa emang harus sehari 3 kali? Tidak juga. Bagusnya misalkan kan itu perih, sakit ya, mual juga, begitu terasa misalkan ini udah minum nih pagi-pagi, ketika jam 10, 11 kok berasa lagi nih. Nah, itu seduh lagi dengan air hangat ya, langsung diminum lagi 1 sendok atau 2 sendok gitu. Atau misalkan secara langsung juga boleh. Dan yang paling utamanya lagi, coba diisi perutnya. Nah, sedikit demi sedikit ya, maksudnya jangan banyak-banyak, langsung banyak lah ya. Kalau penyakit lambung itu pasti berasanya perih gitu. Sedikit-sedikit tapi yang lembek-lembek gitu. Misalkan bubur atau semacam lontong atau nasi tim gitu. Itu biar perutnya itu, biasanya kan kalau yang penyakit lambung itu ada yang kalau yang parah itu sampai ada yang iritasi atau sampai yang luka-luka gitu, bahkan ada yang sampai infeksi gitu. Nah, kenapa dengan madu ini? Nah, madu ini diantaranya bisa mempercepat penyembuhannya itu dari luka-lukanya itu atau iritasinya itu. Bahkan karena kandungannya madu ini bisa memperbaiki sel-sel yang rusak gitu, dengan bipolennya, dengan gulanya ada, karena tetap ada kandungan gula di dalam madu ini, tapi gula secara alami gitu. Jadi hindari makanan-makanan yang keras atau banyak lemaknya. Terus hindari juga seperti makan usus atau jeroan lah ya, itu hindari juga kalau yang penyakit lambung itu. Terus yang banyak getah atau yang asam, nah kayak begini, ini jeruk ini asam kan ya,
Jadi hindari dulu seperti itu. Nah, terus ada lagi caranya kalau misalkan kita di ini secara langsung. Biasanya kan kalau yang udah kena penyakit lambung itu si asam lambungnya itu tinggi. Apalagi konsumsi obat-obatan yang mengandung kimia lah ya, dari dokter, dari apotek itu biasanya ke bukan nggak boleh, boleh, tapi biasanya kalau banyak mengkonsumsi obat itu di lidah itu atau di mulut itu berasanya pahit atau nggak enak atau kayak kebas, malah malah jadi rasa tuh nggak ada ya. Contohnya apa namanya, kalau kita lihat lah ya di kaca, coba julurkan lidahnya, lihat itu biasanya kelihatan putih-putih, bahkan ada yang sampai kuning di lidah itu biasanya hal seperti itu bisa menimbulkan rasa pahit atau rasa yang nggak enak lah, makanya nggak ada nafsu makan. Ya yang semua yang dirasakan itu nggak berasa enak gitu. Nah, ada lagi itu caranya, kita kerok dulu si lidah itu dengan sendok ya, sendok perlahan-lahan kita kerok 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 gitu kan. Gitu, kita kerok dulu. Habis dikerok, nah ambillah 1 sendok isi madu, terus diminum, tapi jangan langsung ditelan. Di apa namanya, di aduh apa saya lupa lagi namanya, pokoknya jangan begitu udah masuk ke mulut si madu itu yang 1 sendok, jangan ditelan, biarkan dulu sampai berasa, bahkan sampai berasa penuh lah di mulut itu, sampai berasa penuh. Nanti udah agak lama, 5 menit atau ya kalau ini 5 menit atau lebih, itu baru ditelan. Nah setelah itu minum air hangat. Nah itu diantaranya. Nah di sini ada juga ini madu-madu yang apa namanya, yang warnanya kuning agak kental di sini, tapi di sini ada madu yang agak beda ya, kalau di warnanya itu agak beda. Terus ada apa ini, misalkan di atasnya ini ya, ini kan ini sebetulnya sarangnya, karena kemarin itu banyak mengandung bipolen di sarangnya, yang agak hitam-hitam, ada kekuning-kuningan juga, makanya saya satuin ke sini, nanti diperas juga gitu. Nah itu sangat bagus untuk dikonsumsi, insya Allah ya. Mudah-mudahan ini tips ini atau saya berbagi pengalaman ini bermanfaat ya bagi semuanya. Mudah-mudahan selamat mencoba, selamat apa namanya, bagi yang sakit sabar, bertawakal gitu ya, terutama terus berdoa dan berusaha terus untuk sembuh. Selain mengkonsumsi madu, hindari makanan-makanan yang bisa menimbulkan asam lambung naik atau perih, seperti apa namanya, yang banyak mengandung lemak, atau seperti usus juga nggak boleh, yang banyak getahnya gitu. Ada kan yang apa namanya, katanya oh pakai ini parut kentang atau parut apa gitu ya, tapi yang masih mentah. Nah itu kalau menurut saya, itu pengalaman saya itu justru nggak bagus, karena apa, masih mengandung getah gitu. Tapi kalau kentang direbus dulu terus dimakan itu bagus, atau makanan-makanan yang lain yang masak yang udah nggak ada getahnya. Nah, yang asam juga hindari. Seperti ini kerupuk juga agak dihindari. Kenapa ada kerupuk, kayak ini makanan saya juga nanti mau makan saya. Kalau ini apa ini, kopi, saya kan lagi ngopi gitu. Kalau ini ini kolontong ini namanya ya, jangan dulu deh yang penyakit lambung ya. Nah jadi cukup makanan yang lembek-lembek, yang apa namanya, nggak keras lah gitu. Jadi terus konsumsi madu rutin tiap hari, pagi, siang, malam. Nanti kalau berasa sakit, meskipun udah 3 kali minum masih berasa, bisa itu coba minum lagi. Pokoknya hindari yang keras-keras. Seperti ini sendok ini keras nih, jangan dimakan nih, nggak boleh. Atau madu, biar cepet sembuh nih, saya minum madunya sama botolnya, itu juga nggak boleh apalagi gitu. Oke, kalau misalkan tips ini bermanfaat, jangan lupa like,
like, comment, share, dan subscribe agar saya bisa terus bisa membuat video selanjutnya, berbagi pengalaman dalam menggunakan madu atau yang mengobati dalam menggunakan madu atau dengan ramuan-ramuan yang lainnya atau apa namanya ya, untuk berbagai macam penyakit. Insya Allah nanti saya akan berbagi terus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.